Oke, sekarang kita ingin tes root dan mengenai overhead di sini komplit kita kerjakan. Nih, insya Allah sudah awet mesinnya sekarang. Karena mulai dari sensor terus packing head, lalu sirkulasi oli sudah bagus. Jadi di sini bisa kita nyatakan sudah aman dari overhead lagi. Di sini sudah kita tes juga tadi. Jadi mengenai overhead bukan hanya satu dua ya. Di sini penyebab overhead mesin itu ada berbagai macam. Jadi sepertinya komplit kita kerjakan yang di sini nih. Nah ini masih ada keluar asap, ini baru hidup mesinnya kan. Nggak apa-apa nih. Masih sisa asap yang tadi malam. Nah ini sudah terlepas. Apa namanya? Strainer. Nah, yang plastik. Nah ini pengaruh overhead. Nah kita tiup ya. Ini kita tiup. Nah ini kelihatan kembung. Nah ini bukan ngisap ya. Nah, ini ya. Nah iya kan diperagakan. Oh itu bocor. Nah. Belum. Center. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Kali ini kita ingin mengerjakan Xenia 1NR atau Xenia Duel VVTi New Grand yang pernah kita upload sebelumnya di channel kita juga pada saat pengecekan pertama kali, yaitu penyebab air radiator muncrat. Dan di situ kita vonis packing head yang bocor. Oke, kali ini setelah kita bongkar, betul saja kita temukan di dalam ruang bakar dinding liner sudah berkarat, artinya air sudah masuk ya. Yang kita dapatkan bagian piston nomor 3 dan 4 sudah banyak karat. Sedangkan 1 dan 2 masih bersih ya. Padahal ini baru saja dimatikan tadi malam pada saat pengecekan, dan ini sudah siang hari kita bongkar. Berarti belum 12 jam ya. Ya kurang lebih 12 jam lah. Ini sudah banyak karat di dalam liner. Nah, yang di head sini juga kita temukan sesuatu. Di balik HLA ternyata ada yang mengganjal, membuat perform valve kurang sempurna. Yang lain sepertinya sih aman ya. Ini kita cabut, kebetulan pas yang ada kotorannya di dalam sini nih. Nah ini tidak boleh kotor ya, di sini harus bersih HLA-nya. Dan HLA juga ini nanti kita bersihkan, di sini harus main. Dan sistem kerja HLA ini difungsikan oleh oli. Nah ini juga biasanya macet sampai valve-nya ribut. Oke, selanjutnya kita cek packing head yang katanya belum 1 bulan setelah penggantian. Dan di sini kita temukan lubang air di antara piston nomor 3 dan 4 sudah kotor atau gosong, yang artinya sudah ada spasi membuat kebocoran udara kompresi yang dihasilkan oleh piston mendorong ke lubang air. Begitu piston turun untuk memulai akselerasi, dia menyedot air dan udara. Ini yang membuat mesin tidak bisa hidup. Seharusnya kan hanya menyedot udara saja tanpa timbal air, tetapi jangan dipelesetin ke bahasa Inggris ya. Karena jika ada air masuk ke ruang bakar, sistem pengapian untuk membantu ledakan kompresi akan gagal. Itulah penyebab mesin ini tidak bisa hidup ketika kita sambungkan selang air radiator ke mesin seperti tutorial sebelumnya. Ini juga sebagai contoh atau visual jawaban yang kita jawab pertanyaan dari Abang Aiged. EGD kan namanya nih ya. Mohon maaf Bang jika ada kesalahan penyebutan nama ya. Semoga saja betul penyebutannya nih. EGD ya. Di tutorial penyebab overhead Grand Max. Nah, punya Abang yang kemarin itu di nipple-nya di bleeding airnya udara terus ya yang keluar. Dan kita jawabkan mungkin kemungkinan ya. Kemungkinan dia masih sedikit kebocoran pada packing head. Jadi hanya pressure udara saja yang bocor ya, yang dihasilkan oleh piston. Nah itu kan sangat besar pressure udara yang dihasilkan oleh piston. Jadi belum sanggup menyedot air radiator karena pressure udara lebih tinggi dibanding pengisapan. Nah, jadi pengisapannya agak kecil, mungkin airnya kurang belum kehisap ya. Nah, mungkin hanya didorong udara ke lubang air saja, makanya dia mendorong ke radiator. Seperti itu. Oke, sekarang sudah kita bersihkan headnya. Nah ini posisinya ya, bersihnya sudah seperti ini nih. Ini sampai berapa amplas yang habis? Ini kita gunakan amplas 1000 ya. 1000-nya 3 lembar habis sampai. Nah, pertama yang kita gunakan amplas kasar. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini pun masih ada pori tapi sudah aman lah ya. Ini ketutup sama lem nanti. Ini kita gunakan lem yang bagus juga untuk head. Nah, ini headnya katanya sudah di itu ya, menurut yang punya unit sih. Karena baru sebulan nih sehabis ganti packing head. Nah ini katanya sudah di scrap.
penggunaan baru kurang lebih 1 bulan, masa masih ada pori ya. Kurang apa sih maksudnya? Terlalu kasar kita bilang. Nah, ini sudah bersih juga ya. Ini tinggal kita pasangin lem, lalu kita pasang packingnya ya. Ini sudah bersih. Ini sebelumnya berkarat ya, berkarat karena campur air. Ini pistonnya sudah tembus ke air sudah tembus ke piston. Dan di sini juga sekalian kita jawab beberapa pertanyaan teman-teman mengenai kebocoran head ya, packing head. Nah, di packing head pada umumnya jika bocor, oli akan campur air ya. Nah, ada beberapa juga yang konsultasi dan belum banyak yang tahu jika packing head yang bocor itu tidak semestinya air campur oli ya teman-teman ya. Nah, di mesin bensin seperti ini dia kurang pressure dibanding mesin diesel. Nah, mesin diesel itu kan lebih besar kompresi yang dihasilkan oleh piston, dan seharusnya dia besar karena hanya mengharapkan pressure saja yang bisa menghidupkan mesinnya ya. Jadi harus besar karena jika kecil pressure tidak bisa hidup mesinnya atau low power. Nah, di mesin bensin ini kan tidak sebesar kompresi mesin diesel ya. Pressure yang dihasilkan piston bensin itu dibantu oleh ledakan pengapian yang ditimbulkan oleh api. Busi ya. Nah, itu makanya beda pressure, tetapi lebih ringan RPM dari mesin bensin ya, karena bahan bakarnya juga beda. Nah, jadi bisa saja di sini kan di head banyak lubang ya. Nah, lubang air, terus lubang oli. Lubang oli ini berdekatan ke ruang bakar ya, dekat ke piston. Jadi sedikit saja kebocoran sudah tembus ke piston. Berbeda dengan mesin diesel, karena kita ingat mesin diesel terlalu besar pressure yang dihasilkan. Begitu ada kebocoran salah satu atau di antara oli dengan air, itu sangat mudah merobohkan pertahanan antara air dengan oli. Kira-kira seperti itu. Karena ada juga yang kita temukan, kebetulan Xenia punyaan kakak kemarin. Nah, itu radiatornya sampai pecah. Nah, jadi kita jemput di sana, bawa ke rumahnya, tetapi bukan kita yang mengerjakan ya. Jadi tidak ada di tutorial kita, tetapi radiatornya itu pecah ya. Begitu dilem pecah kembali. Nah, itu packing headnya yang bocor karena didorong oleh pressure piston tadi. Oke, dan selanjutnya di sini kita temukan sensor air ya, sensor temperatur air atau water sensor temperatur. Ini kita temukan sudah patah ya. Dan di sini mohon maaf bukan kita yang matahkan. Di sini juga terlihat bekasnya ya, bekas lama nih. Sudah buram patahannya, buram. Nah, jika patahan baru ini bekasnya kan baru. Nah, untuk fungsi sensor temperatur ini sangat berdampak besar pada mesin ya. Jadi diteliti dengan baik jika teman-teman mengerjakan ya di sensornya, karena di unit seperti ini kita ingat tidak menggunakan gauge temperatur di panelnya ya. Jadi tidak ada di panel untuk memandu temperatur atau suhu air. Nah, jadi fungsinya ini dia mengaktifkan fan yang di depan radiator. Jadi begitu sampai 90 atau 95 derajat kepanasannya, dia akan mengaktifkan fan atau kipas pendingin. Kipas ya. Oh ya, untuk pengecekannya tidak terlewatkan nih. Fan atau kipasnya. Nah, ini sudah kocak. Wow. Kira-kira berapa jam pemakaian nih? Rusak. Oh, kilometer ya. Belum kelihatan kilometernya. Oke, tapi setidaknya cepat-cepat diganti lah karena sudah kocak seperti ini. Ini fatal juga jadinya jika fan atau kipasnya tidak terputar. Fan itu pendingin ya. Pendingin air. Oh, fan kipas. Oh, sorry. Oh, gitu. Nah, di sini juga jarang ketahuan jika kita mengaktifkan AC ya, bukan AC begitu. AC, air conditioner ya. Karena jika kita aktifkan AC, kipas radiator akan langsung aktif ya. Jadi jika ingin mengetes sensor water temperatur, jangan menghidupkan AC ya. Jadi begitu dia akan sampai ke 95 derajat, dia akan mutar sendiri. Dan jika normal akan mati sendiri ya. Karena dari 90 derajat Celcius kemungkinan sampai 100 ya. 100 dia harus turun kembali. Nah, jika dia melampaui 100, itu masih ada masalah. Nah, di sini juga pentingnya di unit seperti ini kita gunakan gauge temperatur tambahan ya untuk mengetahui temperatur mesin ya. Ada di beberapa online sih. Ini ada yang digital, terus ada yang manual menggunakan jarum ya. Pilih yang mana saja. Kebetulan di sini juga kita sudah ada belanja dari online seperti ini ya. Ini ada dua fungsi.
untuk mengetahui tegangan baterai ya, tegangan aki dengan water temperature tadi. Nah, unit seperti ini dia tidak menggunakan wake temperature, tetapi dia hanya menggunakan V gitu ya, Fahrenheit. Nah, jadi sudah overhead baru muncul lampu. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa kita kontrol dari awal ya. Dia sudah overhead lalu muncul Fahrenheit-nya. Fahrenheit ya. Jadi untuk teman-teman mekanik atau yang punya unit penting menggunakan wake temperature. Ada juga di tutup radiator yang sekalian ada jarum water temperaturnya, ada wake-nya ya. Seperti ini. Dan di sini juga untuk jalur pompa oli ya, ini salah posisi. Ya nih. Ini posisinya seharusnya di sini, dia di tengah ya. Ini selisih. Jadi kita buka juga nih ya. Posisinya salah. Ini karena sudah bekas garapan ya. Jadi kita harus betul-betul teliti pemeriksaannya. Oh, itu ada sapi. Putus. Nah, ini sudah terlepas. Apa namanya? Strainer yang plastik. Nah, ini pengaruh overhead. Nah, kita tiup ya. Ini kita tiup. Nah, ini kelihatan kembung. Nah, ini bukan ngisap ya. Nah, ini ya. Nah, iya. Kan diperagakan. Oh, itu bocor. Nah. Belum. Center. Nah, ini tuh bocor. Nah, jadi seharusnya ngisap oli itu nyedot olinya di bawah ya. Jadi oli itu hanya sampai sini nih, tidak terendam sampai sini. Jadi penyedotannya bocor. Nah, oli tidak maksimal pemompaannya karena di sini disedot oleh pompa oli. Nah, dia nyedotnya dari bawah karter. Nah, sedangkan di sini yang bocor. Jadi kurang maksimal untuk penyedotannya di bawah. Ngeri. Mana apanya nih? Oh, saringan. Wah. Waduh. Foto. Nah, dia saringan di dalam sini nih memanjang. Ada serpihan akan nyangkut ke situ. Oke. Ini karena overhead meleleh. Meledak. Oke, sekarang sudah terpasang untuk strainer yang baru. Nih. Di dalam gelap ya, ini sudah terbaut di dalam. Lalu yang di sini juga ini kita posisikan ke sini, ke asalnya memang tidak bisa ya. Ini kita pelintir tadinya tetap tidak bisa masuk bautnya. Jadi posisi yang ada posisi sekarang seperti yang kita lepas juga posisinya. Tetapi di sini sudah keluar ya. Nah, ini sudah rata dengan pinggiran ini covernya tuh. Nah, jika kita intip dari samping sudah rata. Nah, sebelumnya dia ini yang bawah keluar lalu yang atasnya masuk, jadi yang meratakan hanya scoringnya saja sedikit. Jadi kita pasang seperti semula saja. Di sini sih ada tapan selahnya, tapi entahlah memang seperti ini atau seperti apa ya, karena di sini kita juga belum punya manual shopnya. Tapi yang lebih bagusnya sih masuk ya, ini seperti ini modelnya. Kalau kita masukin sini kita paksa pelintir takutnya ada apa-apa. Jadi kita pasangkan seperti sebelumnya. Oke, ini tinggal pasang cover depan. Nah, di situ ada pompa oli ya. Ini ada pompa oli. Lalu di sini ada pompa air ya. Nah, ini untuk penyedotannya. Lalu di sini untuk pengeluarannya, dan yang ini sudah kita bersihkan juga pompa oli ya. Nah, sekarang lubang airnya kecil-kecil ya. Jadi yang jebol kemarin itu di sini di bagian piston nomor 3 dan 4. Oke, kita pasang deksel. Oke, akhirnya terpasang. Oke, modelnya seperti ini jika headnya sudah terpasang. Nih. Jadi tempat switch yang baru tadi itu di bawah ya, ada kabelnya di belakang.
mepet sama body. Oh, di sini. Ya, Pak. Oh iya. Mana sudah naruh ya? Itu. Ini dia filter VVTi yang tempatnya kemarin terbalik. Seharusnya tempatnya tuh di sini. Salah tempat ya. Jika Anda pemilik mobil dengan teknologi VVTi, perhatikan cara kerja dan fungsi dari kontrol valve oil mobil berikut ini. Pada mesin dengan teknologi VVTi, salah satu penyebab performanya menurun adalah karena oil control valve atau OCV dan filter OCV yang kotor. Dampak yang bisa dirasakan adalah tenaganya menjadi semakin menurun dan boros bahan bakar. Fungsi dari OCV pada kendaraan roda 4 sama seperti fungsi valve pada umumnya, yaitu berfungsi untuk membuka atau menutup aliran fluida yang telah ditampung sistem perpipaan mesin mobil. Dengan kata lain, fungsi kontrol valve oil mobil adalah untuk mengontrol tekanan hidrolik yang mengalir ke arah retarding chamber dan ke arah advance chamber. Atau, bisa juga diartikan sebagai memiliki fungsi untuk mengatur saluran oli yang menuju VVTi controller. Dan ini termostatnya sekalian kita ganti. Nah, jadi jika kita beli termostat dia sudah sama rumahannya ya, komplit. Apa namanya ini, bracket kah? Nah, ini sudah baru. Ini termostat yang di dalam. Nah, terus dia o-ring sudah ada jika kita beli yang baru. Dia o-ringnya yang wow ini. Ini yang ini ya. Kita ganti karena yang kita tes kemarin itu ini ya. Dan termostatnya juga ini sudah miring karetnya, sudah ada suwe. Kandas yang mana nih? Oh iya nih. Nah, nampak ada gesekan sudah ya, gesekan negatif ya. Oke, kita pasang nih, kita gunakan termostat baru dan posisinya di sini. Ini ada water pump, pompa air ya. Pompa air ya. Oh, sanyo. Dan kita juga gunakan ini nomornya ya untuk nomor termostat. Oke. Kita pasang. Nah, di sini juga kita dapatkan Oh, masuk dari sini deh. Masukkan dari luar ini. Dari luar. Tapi luarnya enggak ada nih. Nah, ini kan presisi kan? Oh, lebih presisi nih karena ini. Coba lihat nih, ada paritan. Nah, ini nih, nah ini sama ini ya? Nah, ini bibitnya nih. Sama ya? Ini kan sudah rusak nih karena ada hitung ganjal. Ini putusan nih, habis ganti ini nih karet. Nah, ini ya kan ikut ke sini nih. Nah, jadi gantian kemarin ini putus, tidak dikeluarkan, makanya ini rusak nih. Nah, ini sudah kita keluarkan ya dari. Nah, ini sini dia. Jadi double jadinya, makanya ini rusak, tidak duduk sama. Nah, ini presisi dia. Nah, itu. Karena tempatnya kayak gini. Nah, itu. Karena di sini pressure oli masuk ke sini. Jadi sini juga untuk nyiram. Nah, ini ada lubang-lubang. Nah, ini. Jadi oli naik pressure ke sini lalu nyiram ke bawah. Head dryer. Nah, sini. Disiram ke templar. Templar kan namanya itu. Oke. Oke, kita tes pressure oli dulu. Semoga olinya lancar naik. Oke. Belum. Ini busi 3 kita copot, yang satu masih ada busi, jadi masih ada kompres sedikit. Oke. Running pertama. Oh, langsung lembut mesinnya. Nah, hilang sudah bunyi. Nah, ya kan. Oke, langsung lembut mesinnya. Nah, kemarin waktu hidup pertama itu mesinnya ribut karena oli tidak naik. Nah, ini langsung redam suaranya. Belum kita pasangkan radiator, tapi kita isikan air di sini. Tes running saja. Kita cek pressure
Gimana? Abang bro, ada error. Ini kok tidak ada muncul ya. Tes pressure, oli. Oh, aman. Jaringannya masih. Ini dia tidak mempunyai sensor. Apa namanya itu? Sensor ya. Yang pengukur temperatur. Oh, naik sudah. Olinya naik. Oke, nah ini fan-nya mulai aktif ya. Ini sudah mutar ya kan? Nah, sudah mutar fan-nya. Nah itu. Oh itu. Ah, kipasnya sudah mutar. Dia di suhu berapa tadi, Mas Bro? 95. Sudah mulai aktif fan-nya. Nah, kemarin fan-nya itu tidak ada yang berfungsi karena disebabkan oleh sensor yang di belakang sana. Sensor kemarin kita ganti. Sensor temperaturnya rusak. Di sensor sini juga yang mengaktifkan lampu kontrol yang di instrumen bersamaan dengan aktifnya kipas. Ini terus. Sekarang berapa? Oh, ini buang angin dulu. Oke, sekarang sudah turun kembali, jadi berarti sudah normal. Nah, tadinya sempat naik, fan-nya tidak mati karena minta di bleeding ya. Ini kita buang angin. Nah, itu sudah habis anginnya ya. Sudah air semua yang keluar dari nekel. Ini aktif lagi fan-nya, dia di 96 ya. 96 derajat. 95 ya. Mulai aktif lagi. Oke, coba kita tungguin sampai dia turun kembali ya. Mulai turun. Nah, itu mati fan-nya. Oke. Berarti Joshua. Sip, mantap. Oke, kita tes perut dulu. Alhamdulillah, sudah aman. Untuk fan-nya sudah mati sendiri. Dan kita akan tes perut.